Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Eka Pratiwi dari 10 TP 4 akan membacakan hasil tugas saya pada pagi hari ini. Komunikasi dalam jaringan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. 2. Sebutkan jenis-jenis komunikasi dalam jaringan. 1. Komunikasi daring sinkron, serempak, dan komunikasi daring asinkron, tak serempak. 3. Apa yang dimaksud dengan komunikasi daring sinkron dan berikan contohnya. Komunikasi daring sinkron atau serempak adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan waktu yang nyata atau real time. Contohnya video chat dan text chat. 4. Apa yang dimaksud dengan komunikasi daring asinkron dan berikan contohnya. Komunikasi daring asinkron tidak serempak adalah salah satu komunikasi yang menggunakan perangkat komputer namun dilakukan secara tunda. Contohnya email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. 5. Sebutkan dan jelaskan komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Komponen perangkat keras, hardware, adalah perangkat yang bentuk dapat diraba dan dapat dilihat oleh manusia. Contohnya komputer, headset, mikrofon, dan perangkat pendukung internet. Komponen perangkat lunak, software, adalah perangkat yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendakinya. Contohnya Skype, Google, Web Conference, dan Hangout. 3. Komponen daya nalar atau akal, brainword, adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan komunikasi daring. 5. Sebutkan tata krama komunikasi sinkron. 1. Periksa peralatan yang akan digunakan. 2. Hadirlah tepat waktu sesuai kesepakatan. 3. Dalam video conference, gunakanlah nama asli, instansi atau sekolah, dan lokasi yang benar. 4. Jika menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang, jangan sampai ada suara di sekitar yang dapat mengganggu jalannya komunikasi. 5. Walaupun tidak bertatap muka, namun harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan acara. 6. Perkenalan diri sebelum berbicara. Pastikan suara dapat terdengar dengan semua peserta. 7. Saat dipersilakan bicara, teruslah berbicara. Jika terdapat masalah teknis, peserta lain atau moderator akan menginformasikannya. 8. Fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melakukan video conference. 7. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat akun Gmail. Contohnya, buatlah akun Gmail atas nama kalian pribadi. Screenshot gambar langkah-langkah tersebut. 1. Bukalah web browser, kemudian klik Gmail pada address bar dan tekan tombol enter. 2. Google akan mendeteksi di mana lokasi penggunaan saat membukanya. Lokasi ditampilkan di pojok kanan bawah, dipilih Indonesia, klik link buat akun. 3. Isilah semua kolom isian dengan biodata diri. 4. Jika sudah lengkap, klik tombol langkah berikutnya. 5. Tampil pemberitahuan selamat datang yang menyatakan bahwa email telah selesai, lalu klik tombol lanjut ke Gmail. 6. Tampilkan akun Gmail saat pertama kali adalah sebagai berikut. 8. Jelaskan apa itu layanan Google Drive dan berikan contoh aplikasi yang sejenis dengan Google Drive. Layanan Google Drive adalah layanan yang memungkinkan untuk menyimpan file secara daring dan mengaksesnya di mana saja menggunakan cloud. Google Drive merupakan salah satu penyimpanan cloud store yang populer karena menawarkan 15 GB ruang penyimpanan gratis. Aplikasi yang sejenis adalah Dropbox, OneDrive, Boxfeeder, Ox One,
ID drive, mega, dan lain-lain. 9. Sebutkan keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Keunggulan komunikasi daring. 1. Dapat dipadukan dengan layanan TK lainnya ketika melakukan komunikasi daring. Misalnya, layanan sebagai layar yang digunakan secara bersama ketika melakukan panggilan video. 2. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. 3. Terbukanya jalur komunikasi menyebabkan semakin banyaknya orang yang dapat berpartisipasi dalam berkomunikasi. 4. Memungkinkan seseorang berkolaborasi dengan pihak lain. Kelemahan komunikasi daring. 1. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat. 2. Komunikasi daring memerlukan perangkat khusus yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. 4. Komunikasi audio tidak mampu mewakili emosi penggunanya. 5. Komunikasi teks tidak dapat mewakili intonasi bicara. Dan terakhir 10. Sebutkan macam-macam Google Dokumen dan fungsi dari tiap dokumen tersebut. Dokumen pribadi berfungsi untuk menyangkut kepentingan perseorangan. Contohnya PDF, WPF, Office. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.